1 Yohanes 3 ayat 11. Kasih Allah sebagai Bapa kita. I marvel on this chapter, this verse in particular. Saya akan sharing untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 1 mengenai kasih Allah sebagai Bapa kita. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Perkataan Levis, saya highlight dalam firman Tuhan dalam bahasa Inggris yang Levis on us. Levis maksudnya bestow something in generous or extravagant quantities on generous amount. So how great the love of the Father has lavished on us. Dia mencurahkan kasihnya kepada kita extravagantly, melimpah. Ketahuilah betapa kasihnya Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kasihnya lavishly, extravagantly dicurahkan kepada kita dalam Yesus Kristus sebagai ayah kita di surga. Kita adalah anaknya. So kasihnya dicurahkan extravagantly in quantities, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dia yang pronounce kita. It is God who made us and pronounce and give us the label identity sebagai anak-anak Allah. Bukan kita yang mengatakan demikian. God of heaven sebagai ayah kita. Dia yang mengatakan, you are my sons and daughters. Kita adalah anak-anak Allah. Dia yang labelkan, dia yang panggil kita. He give us that identity sebagai anak-anak Allah. Wow, just imagine. Lavishly dia berikan kasihnya kepada kita. Extravagant quantities. Dan lain seterusnya. Dan sememangnya begitu. Dia yang melakukannya. Siapa yang dapat AQ? He, the God of heaven, berkuasa di surga dan di bumi ini. Dia yang katakan demikian. Dan sememangnya begitu. Ini FBB. Sebabnya dunia ini tidak mengenal kita, ialah karena dunia ini tidak mengenal Dia. Sahabat-sahabat yang kukasihi, sekarang ini kita anak-anak Allah. So sekarang ini, while we are still on earth, kita diberi identity label anak-anak Allah. Maksudnya tidak, we belong to God. Sekarang ini kita anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihatnya dalam keadaannya yang sebenar. Seperti Yesus yang sebenarnya kelak waktu Dia datang. Seperti Dia, maksudnya memiliki tubuh kemuliaan, glorified body seperti Tuhan. Kata firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus, kita akan melihat Dia kelak, kita seperti Dia. So kita juga diberi tubuh kemuliaan. Itu yang menantikan kita. That's why tidak ada alasannya kita boleh seseorang itu menggadaikan imannya kepada Tuhan. Tidak ada cause-nya, tidak ada alasannya. Because one of these days kita akan diberi tubuh kemuliaan itu. Sampai Tuhan Yesus. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, seolah God pronounce us as anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena Dia yang melakukan demikian di dalam Yesus Kristus. Lihat kawanmu sebelah, high five dia. Wow.
Ini kebenaran dari firman Tuhan. We should be accepted karena ini firman Tuhan. Pronouns. Di dalam pandangan God's perspective, in the Father perspective, He sees us as His beloved one. Even though dunia belum mengetahui hal itu, Allah sebagai Bapa kita telah melihat kita sedemikian rupa, my beloved. Dan kita menerima tubuh kemuliaan, created in Christ Jesus, kata firman Tuhan juga. Nah, saudara-saudari, the Bible, this chapter, this verse support this one. So the Bible explains itself. Jadi dalam firman Tuhan doa Korintus 5 ayat 17 juga, ciptaan baru, recreated in Christ Jesus. Allah yang melakukan kita. That's why kami jadi anak-anak Allah dan Yesus, karena Allah sendiri yang recreated us, new creation, happy. In Christ Jesus, God recreated us and He made us anak-anak Allah. Because one of these days kita akan seperti Tuhan Yesus, diberi tubuh kemuliaan, born of the Spirit. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. The natural man tidak dapat understanding the things of God. Tapi it is coming soon, progressively. Apa yang firman Tuhan katakan, it is coming to fulfillment every prophecy, every word of God. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, bukan kemudian, sekarang juga, karena Yesus telah menebus kita. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. A glorified Christ. So ini the unique identity as God's children. So provide kita satu basis yang dapat bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki hubungan relationship dengan Allah sebagai Bapa kita. Future glory, it is coming soon. Behold, what manner of love. Ini satu tafsiran. Membawa kita ke bumi. Kita menjadi adoption Allah. Dia yang mengangkat kita menjadi anaknya dari Yesus Kristus. Adoption. Dia yang melakukannya. Katakan, this is my sons and daughters. I have redeemed them by the blood of the Lamb. Itu harga kita sebagai orang percaya. Amen. Itu membuat kita iman kita bangkit karena itu kebenaran. Itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan, yang beri kita kemenangan, yang beri kita gairah menyembah Tuhan Allah yang benar, Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, remember our identity in Christ. Dalam Yesus kita diberi unique identity sebagai anak-anak Allah. Saya ulangi baca 1 Yohanes 3 ini tadi sebelum kita berdoa. Ketahuilah, maksudnya ketahui, behold, ingatlah, pay attention. Betapa kasihnya Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. So, behold, ketahuilah, harus kamu pay attention. Karena berapa kasihnya Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan sememangnya begitu. Sebabnya dunia tidak mengenal kita, ialah karena dunia tidak mengenal Allah. Sahabat-sahabat yang kukasihi, sekarang ini kita anak-anak Allah, tapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bagaimana apabila Kristus datang, kita akan menjadi sepertinya.
Karena kita akan melihatnya dan dalam keadaannya yang sebenar, memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus, dilayakkan oleh anugerah Tuhan karena perbuatan Yesus. So, saya ulangi, it is God who pronounces us. What really matters adalah karena Dia yang melakukannya. The highest authority in heaven on earth, Allah sebagai Bapa kita, dalam Yesus pronounce us demikian. We are the beloved. Tetapi kita telah ditebus di dalam Yesus menjadi umat kepunyaannya. Amen. 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 Mari kita berdiri, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Musician.